Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Yesi Triananda dengan NIM 111 38 19 24 133 dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sriwijaya. Di sini saya akan mengkampanyekan kesehatan dengan tema Atur Waktu Tidurmu, Ayo Cegah Insomnia. Apa itu insomnia? Berdasarkan Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder Folder Edition atau DSM keempat, insomnia adalah suatu kesulitan dalam memulai tidur, mempertahankan tidur, atau tidur yang tidak menyegarkan selama 1 bulan, atau lebih di mana keadaan sulit tidur ini hanya menyebabkan gangguan klinis yang signifikan. Prevalensi kejadian insomnia menurut survei yang dilakukan oleh Crampex, produsen pil tidur, menunjukkan bahwa 86% orang di seluruh dunia mengalami gangguan tidur, yaitu insomnia, seperti di Inggris sendiri. Sebanyak 10 juta resep obat tidur telah ditulis setiap tahunnya. Sementara di Indonesia, prevalensi penderita insomnia diperkirakan mencapai 10%, yang artinya dari total 238 juta penduduk Indonesia, sekitar 28 juta jiwa diantaranya menderita insomnia. Selanjutnya, klasifikasi gangguan tidur menurut International Classification of Sleep Disorder, insomnia terbagi menjadi 4, disomnia, parasomnia, pengaruh kesehatan atau psikiatri, dan keempat, tidak terklasifikasi. Selanjutnya, gejala insomnia. Gejala insomnia menunjukkan butuh waktu 30 menit untuk tidur, kemudian hanya tidur selama 6 jam atau kurang, kemudian tidak bugar dan terlihat lelah, sulit berkonsentrasi, kurang energi atau motivasi, memiliki kekhawatiran tentang diri. Selanjutnya, efek insomnia menurut NSF atau National Sleep Foundation. Yang pertama, berpikir dan bekerja lebih lambat, kemudian membuat banyak kesalahan, sulit mengingat sesuatu, penurunan produktivitas, dan beresiko kecelakaan. Kemudian orang yang terkena insomnia itu lebih cepat marah, gelisah, dan depresi. Faktor resiko insomnia yang pertama yaitu usia lanjut. Orang yang berusia di atas 60-65 tahun lebih mungkin mengalami insomnia daripada yang lebih muda. Kedua, penyakit kronis. Penyakit kronis tertentu, khususnya yang melibatkan nyeri kronis, derajat sedang sehingga berat dapat meningkatkan resiko terjadinya insomnia. Kemudian, faktor karena obat-obatan. Obat-obatan seperti dekongestan, obat pelangsing, steroid, obat tekanan darah, teofilin, penitoin, dan levodopa dapat menimbulkan efek samping berupa gangguan tidur. Keempat, yaitu jenis kelamin. Insomnia lebih sering terjadi pada wanita daripada pria. Kehamilan dan perubahan hormonal seperti sindrom pramenstruasi atau PMS atau menopause juga dapat mengganggu tidur. Selanjutnya, faktor psikologis. Faktor fisiologis ini seperti gangguan cemas, depresi, bipolar, sangat berpotensi mengalami insomnia. Selanjutnya yaitu perilaku gaya hidup. Perilaku gaya hidup ini menunjukkan faktor resiko insomnia. Perubahan waktu tidur yang tak teratur, merokok, dan peminum alkohol berat akan sangat mungkin mengalami insomnia. Selanjutnya yaitu shift kerja. Pekerja shift malam akan memaksa ritme seorang menjadi sedikit berantakan. Hal ini akan mengganggu siklus bangun dan tidur seseorang. Dan terakhir, faktor resiko insomnia adalah perjalanan jarak jauh. Jet lag atau perjalanan jarak jauh adalah ketidakmampuan untuk tidur akibat melintasi banyak zona waktu dan waktu singkat. Kondisi ini sangat mengganggu ritme biologis. Selanjutnya adalah kriteria diagnosis dari insomnia primer berdasarkan DSM keempat, antara lain, pertama, keluhan utama adalah kesulitan memulai tidur atau mempertahankan tidur, atau tidur non-restoratif, kurang lebih selama 1 bulan. Kedua, gangguan tidur menyebabkan gangguan yang signifikan secara klinis atau gangguan sosial.
gangguan dalam bekerja, atau area-area fungsional penting lainnya. Ketiga, gangguan tidur tidak terjadi secara khusus selama mengalami narkolepsi, breathing related sleep disorder, gangguan tidur, ritme sirkadiannya, parasomnia. Selanjutnya, gangguan tidur terjadi secara khusus selama mengalami gangguan mental lainnya. Contoh, major depressive disorder, generalized anxiety disorder, dan delirium. Kedua, yaitu gangguan terjadi tidak diakibatkan karena efek fisiologis langsung atau suatu substansi. Contohnya, penyalahgunaan obat atau keadaan medis umum. Selanjutnya, insomnia sekunder berdasarkan diagnosis banding dari insomnia primer, yaitu karena disebabkan oleh gangguan ginjal, kemudian endokrin, gangguan saraf, gangguan kardiovaskuler, gangguan paru, gangguan gastrointestinal, gangguan reumatologi. Pengobatan insomnia. Pertama, yaitu perubahan perilaku. Behavior therapy merupakan terapi lini. Pertama, untuk mengatasi insomnia. Terapi ini terdiri bisa dilakukan dengan membuat kebiasaan tidur yang baik. Kemudian pemberian obat-obatan atau obat-obatan diberikan jika insomnia tidak berhasil diatasi dengan terapi. Obat tidur hanya boleh diberikan oleh dokter spesialis kejiwaan atau psikiater dan tetap berada dalam pengawasan dokter. Dokter biasanya tidak merekomendasikan penggunaan obat tidur dalam jangka waktu yang lama. Selanjutnya adalah teknik relaksi. Teknik relaksi merupakan relaksasi otot dan latihan pernapasan yang dapat mengurangi gangguan cemas. Selanjutnya adalah stimulus kontrol terapi. Terapi ini bertujuan untuk membatasi aktivitas di tempat tidur yang membuat Anda tetap terbangun. Selain itu, Anda juga akan diminta untuk menjadikan tempat tidur hanya untuk tidur dan melakukan aktivitas seksual, bukan untuk membaca, bekerja, menonton TV, ataupun makan. Yang terakhir adalah cognitive behavior therapy. Terapi ini membantu Anda mengontrol atau mengeliminasi pikiran negatif dan rasa khawatir yang membuat Anda tetap terjaga. Selanjutnya adalah pencegahan insomnia. Yang pertama, jaga jadwal makan yang teratur dan perbanyak konsumsi jenis makanan yang sehat. Kedua, hindari kafein, nikotin, dan alkohol, terutama pada sore dan malam hari. Ketiga, usahakan untuk aktif di siang hari agar terhindar dari tidur. Keempat, cobalah membuat tubuh terasa rileks sebelum tidur, misalnya dengan mandi air hangat atau membaca buku yang ringan. Terakhir yaitu, periksa kesehatan secara teratur ke dokter, terutama jika Anda memiliki penyakit kronis. Berikut adalah daftar pustaka yang saya gunakan dalam membuat kampanye kesehatan ini. Baiklah, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.